semuanya, perkenalkan nama saya Sandy Seradia, NPM 121552001230098 dari Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Informatika Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah kalkulus, yaitu turunan fungsi atau diferensial. Yang pertama, definisi turunan. Dalam matematika, turunan atau derivatif dari sebuah fungsi adalah cara mengukur sensitivitas perubahan nilai fungsi terhadap perubahan pada nilai variabelnya. Yang berikut aturan dasar turunan. Yang pertama, turunan konstanta. Jika suatu fungsi adalah konstanta, maka turunan dari fungsi tersebut adalah 0. Jika f dari x sama dengan c, yaitu konstanta, maka f aksen dari x sama dengan 0. Contoh, jika f dari x sama dengan 5, maka f aksen dari x sama dengan 0. Yang kedua, turunan fungsi pangkat. Jika fungsi berupa x dipangkatkan dengan bilangan tetap, maka turunan dari x pangkat n adalah n dikalikan x pangkat n kurang 1. Jika f dari x sama dengan x pangkat n, maka f aksen dari x sama dengan n dikali x pangkat n kurang 1. Contoh, jika f dari x sama dengan x pangkat 3, maka f aksen dari x sama dengan 3x pangkat 2. Yang ketiga, turunan fungsi eksponensial. Jika fungsi adalah eksponensial dengan basis e, maka turunannya tetap berupa eksponensial tersebut. Jika f(x) sama dengan e pangkat x, maka f aksen x sama dengan e pangkat x. Jika fungsi berupa eksponensial dengan basis selain e, misalnya a pangkat x, maka turunannya adalah jika fx sama dengan a pangkat x, maka f aksen x sama dengan a pangkat x dikali ln dari a. Yang keempat, turunan fungsi trigonometri. Turunan fungsi trigonometri yang paling dasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, fx sama dengan sin x, maka f aksen x sama dengan cos dari x. Yang berikut, fx sama dengan cos x, maka f aksen x sama dengan minus sin x. Yang ketiga, fx sama dengan tan x, maka f aksen x sama dengan sekan pangkat 2x. Contoh, jika fx sama dengan sin x, maka f aksen x sama dengan cos x. Yang berikut, turunan fungsi konstan. Fungsi ini ditulis sebagai fx sama dengan k. Perlu dicatat di sini bahwa nilai fx akan selalu k dan tidak bergantung pada nilai x. Yang keempat, turunan fungsi identitas. Jika fx sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1. Fungsi identitas memiliki kemiringan konstan 1 di setiap titik. 5. Turunan fungsi pangkat. Turunan fungsi pangkat adalah aturan untuk mencari turunan dari fungsi yang berbentuk fx sama dengan ax pangkat n, di mana a adalah konstanta dan n adalah eksponen. Rumus umum untuk aturan pangkat adalah f dari x sama dengan a kali x pangkat n, maka turunan f aksen dari x sama dengan a kali n kali x pangkat n kurang 1. Yang keenam, sifat-sifat turunan fungsi. Sifat-sifat turunan fungsi aljabar diantaranya: yang pertama, turunan fungsi konstan. Fx sama dengan k, maka turunan f aksen x sama dengan 0. Yang kedua, turunan fungsi identitas. Fx sama dengan x, maka turunan f aksen x sama dengan 1. Yang ketiga, turunan fungsi aljabar berpangkat n. Fx sama dengan ax pangkat n, maka turunan fx sama dengan a kali n kali x pangkat n kurang 1. Yang keempat, turunan fungsi aljabar hasil kali. Fungsi fx merupakan hasil kali dari dua fungsi, yaitu ux dan vx, maka turunan dari fx yaitu f aksen x adalah turunan dari ux dikali vx ditambah ux dikali turunan dari vx. Ketujuh, aturan rantai. A. Konsep chain rule. Aturan yang ditetapkan untuk mencari turunan fungsi komposit, misalnya cos 2x, log 2x, dan seterusnya. Rumus aturan rantai untuk fungsi y sama dengan fx, di mana fx adalah fungsi komposit, sehingga x sama dengan gt diberikan sebagai dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. B. Teorema aturan rantai. Secara formal, teorema aturan rantai untuk dua fungsi dapat dituliskan sebagai d per dx dari fungsi komposisi g dengan h dari x sama dengan g aksen dari h dari x kali h aksen dari x. C. Turunan berdasarkan aturan rantai.
Jika Y sama dengan F dari X dari G, maka sesuai dengan aturan rantai, laju perubahan sesaat dari fungsi F terhadap G dan laju perubahan sesaat dari G terhadap X akan menghasilkan laju perubahan sesaat dari F terhadap X. Oleh karena itu, turunan dari Y diberikan oleh F aksen di G dari X dikali G aksen dari X. Sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih.